Asmaul Husna selanjutnya Al-Aziz. Al-Aziz itu apa? Biasa kita mendengar Al-Aziz itu ada yang menyampaikan Al-Aziz maknanya yang maha mulia. Ada mungkin yang maha perkasa. Jadi macam-macam. Nah, karena lidah kita, hati kita, dan akal kita memang tidak bisa meliputi hakikat nama itu. Jadi yang kita tahu hanya yang kita diberitahu. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Malaikat aja bilang begitu. Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Karena itulah maka ilmunya ini sangat banyak sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengumpulkan beberapa materi tentang Asmaul Husna. Maka apa itu hakikat Al-Aziz? Al-Aziz huwal khatir alladhi yaqillu wujudu mithlihi wa tashtaddu al-hajatu ilayhi wa yas'ubu al-wusulu ilayhi. Silakan kamu ditulis, nggak apa-apa ya. Al-Aziz itu mengumpulkan 3 arti, termasuk ismun jami' yang mengumpulkan 3 makna. Yang pertama, Al-Aziz adalah Al-Khatir alladhi yaqillu wujudu mithlihi, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat terpuji, sesuatu yang sangat istimewa. Namanya istimewa, yaqillu wujudu mithlihi, jarang ditemukan, atau mana nggak bisa ditemukan lagi kecuali dia. Al-Khatir alladzi yaqillu wujudu mithli. Yang pertama adalah zat yang maha mulia, sangat mulia. Kalau ada sesuatu yang mulia, maka Allah lebih mulia lagi. Itulah Al-Khatir. Jadi nggak bisa dibandingin, nggak ada yang menyerupainya, karena sangat maha mulia. Tuh, ya ini biasa dipakai Al-Aziz, maknanya maha mulia. Yang kedua, makna Al-Aziz adalah ciri-cirinya wa tashtaddul hajatu ilaih, yang dihajatkan sangat banyak kepada beliau. Artinya kebutuhan makhluk sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hanya terjadi oleh Allah, yang lain tidak bisa. Karena Al-Aziz itu termasuk asma yang istimewa, seolah-olah hanya Allah yang berhak bernama Al-Aziz, yang maha mulia ya. Bagaimana tidak? Innal izzata lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya al-izzah, kemuliaan, lillah, adalah milik Allah. Tapi sambungan ayat masih ada, wali rasulihi, dan milik utusannya, walil mukminina, dan untuk orang-orang mukmin, tentu dengan derajat yang berbeda-beda. Jadi syaratnya harus dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh selain dia. Jadi selain Allah sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Al-Aziz ini. Yang ketiga, makna Al-Aziz adalah wa yas'ubul wusulu ilaih, sangat susah, sangat sulit sekali untuk diketahui hakikatnya ya. Sangat yas'ub, sangat susah sekali untuk diketahui hakikat dia. Karena apa? Tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, saking sempurnanya. Itulah salah satu kenapa kita tidak bisa melihat Allah. Nah, sekarang kita bandingkan. Matahari gede gak Pak? Ada 2 matahari apa 1 Pak? 1. Matahari termasuk Al-Khatir, walaupun nisbi, majaz. Matahari termasuk sesuatu yang mulia, yang gede
yang nggak ada bandingannya, nggak ada matahari lagi, cuma satu yang kita lihat ya. Jadi tidak ada dua matahari. Tapi mungkin saja kalau Allah berkehendak bisa terjadi. Allah menciptakan matahari lagi kalau mau. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi yang serupa dengan matahari. Jadi matahari ini termasuk al-khatir, benda yang mulia, yang jarang ditemukan. Ya. Yang kedua, matahari dibutuhkan nggak Pak? Dibutuhkan kan? Nah, memang dibutuhkan. Untuk jemur, untuk membuat suhu udara, atur segalanya ini Allah menggunakan matahari untuk kita semua. Ya walaupun Allah tidak butuh itu, tetapi kita membutuhkan matahari. Ya. Tentunya segala yang dibutuhkan oleh kita yang berupa makhluk akan disirnakan oleh Allah agar nyata di akhirat nanti yang menghidupkan ternyata bukan matahari, tapi Allah. Idza syamsu kuwirat. Kalau matahari ya nanti siapa yang bisa menumbuhkan kita? Siapa yang bisa membangkitkan kita di akhirat? Hanya Allah, untuk membuktikan bahwa Allah Al-Qadir yang paling mulia. Itu sebagaimana Al-Aziz. Hakikat matahari dalam pelajaran IPA sudah mulai kita ketahui. Dengan teknologi, ada orang yang sudah bisa mengukur suhu jarak terdekat dengan matahari, sudah mulai ada. Besarnya kira-kira sekian, walaupun tak benar tak enggak, bisa dilihat dengan mata? Bisa? Bisa. Bisa ditutupi dengan awan? Bisa. Berarti dia bisa dijangkau oleh kita. Tapi Allah tidak bisa. Gitu. Yang kita pikirkan, maka Allah lebih mulia dari pikiran kita. Yang kita bayangkan, maka Allah lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Itu namanya Al-Aziz. Ya, Al-Aziz maknanya yang maha sangat mulia, yang dibutuhkan oleh semua dan yang tidak bisa dijangkau hakikatnya. Bulan juga sama ya. Air sangat tinggi faedahnya. Kalau nggak ada air, secangkir hikmah nggak bakalan ada. Cuma secangkir doang, nggak ada isinya. Ya, jadi masya Allah. Tetapi bisa kita raih, bisa kita lihat, bisa kita deteksi, bisa kita perkirakan. Bahkan ada perkiraan cuaca namanya. Berarti bisa diakal-akal kita. Yang keluar dulu ini mau hujan, tuh udah mulai mendung, udah terasa kita. Tapi kalau Allah, kita nggak bisa memperkirakan kapan kita akan mati, kapan kita akan dapat rezeki, kita nggak tahu. Itulah makna Al-Aziz. Kalau kita hanya baca terjemah begitu. Sama pertanyaannya yang tentang masalah menguap ya. Atau menguap itu dari setan gitu ya. Bersih dari Allah. Berarti setan bikin muap mulu ya. Nah kalau ada waliullah yang muap berarti ada setannya di perut. Nah, kalau muapnya bunyi setannya tertawa. Kan gitu ya. Perkiraan kita begitu. Sama nggak jawabannya kira-kira? Itu jawabannya nanti aja. Itu Al-Aziz. Sudah tahu Pak semuanya? Itu Al-Aziz. Al-Aziz itu mengumpulkan yang tadi. Maha sangat mulia, Al-Khatir, alladzi yaqillu wujudu mithlihi, yang hampir tidak ditemukan. Kalau Allah tidak ada yang ditemukan Tuhan selain Allah. Yang kedua sangat dibutuhkan, dihajatkan oleh semua makhluk. Yang ketiga sangat susah diketahui hakikatnya. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada makhluk malaikat yang paling tinggi di sisi Allah, namanya malaikat Jibril atau malaikat Rohul Qudus atau Ar-Rohul Amin, malaikat yang tertinggi derajatnya. Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, apakah kau pernah melihat Allah? Jibril alaihissalam menjawab, antara pengetahuanku, penglihatanku kepada Allah dihalangi 70 tabir, 70 hijab cahaya. Kalau hijabnya gelap itu lebih mudah. Tapi kalau hijabnya nur, cahaya, sudah tidak bisa. Kata Jibril alaihissalam, kalau saya mau mendekati hijab yang ke-69 atau yang terakhir, hancur saya. Kata Jibril alaihissalam.
Saking Allah tidak bisa dipahami hakikatnya. Paham ya? Itu. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita bisa merasakan bahwa kita digerakkan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Aziz. Nah, sudah tahu Pak ya? Kalau udah tahu, kira-kira udah cukup tahu apa perlu diimani Pak? Wajib diimani. Setelah kita tahu, maka kita mengimani. Maka fal mu'minu bismillahil aziz, maka orang yang beriman kepada Allah yang punya nama Al-Aziz, maka dia akan meyakini makna 3 tadi. Oh, berarti Allah istimewa, maha sangat mulia. Allah sangat dibutuhkan oleh kita. Kita sangat membutuhkan sifat somatnya Allah, sifat tempat kita meminta. Itu pertama harus yakin, nggak goyah. Nah, kalau kita percaya bahwa Al-Aziz Asmaul Husna udah wajib ya. Ada Al-Quran ada gitu ya. Nah, Al-Aziz. Nah, yang kedua, kalau orang benar-benar beriman dengan asma Allah Al-Aziz, maka dia Allah yata'azzaza illa bihi subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mencari kemuliaan, tidak akan mencari kebanggaan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita hidup, kadang kita kepengen dihormati orang, kita pakai cara-cara duniawi. Kita rayu, harta, kita pakai sanjungan kepadanya. Kalau kita sudah mulia karena orang tersebut, masih ada koneksi, begitu orang itu mati, kita sudah tidak mulia lagi. Berarti kemuliaan kita bukan dengan kemuliaan Allah. Kalau kita mencari kemuliaan dari harta, konon kalau mobilnya banyak kita dibilang bos, ya, motornya banyak kita dibilang bos, juragan. Kalau udah nggak ada, dibilang apa? Udah biasa aja. Itu orang yang kemuliaannya karena harta. Kalau udah mati, habis kemuliaannya. Makanya orang yang percaya bahwa Allah adalah Al-Aziz, dia akan mencari kemuliaan hanya dari Allah. Ada yang tahu caranya Pak? Nyari kemuliaan dari Allah, ada yang tahu caranya? Ada. Caranya selalu taat kepada Allah. Jadi kita taati Allah karena Allah Al-Aziz yang akan memberikan kemuliaan kepada orang yang taat kepadanya. Jadi kita sholat, kita baca Al-Quran, kita mohon kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak berhak menerima kemuliaan karena saking kurang sempurnanya ibadah kita, tapi mendekati Allah dengan ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita Al-Izzah, kemuliaan. Kalau sudah mendapatkan kemuliaan, lihat Sunan Muria, lihat Luar Batang, lihat Sunan Ampel, lihat Gus Dur, makamnya masih banyak nggak ziarah? Mereka semua orang-orang yang kemuliaannya dari siapa? Dari Allah. Yang dicari oleh mereka kemuliaan dari siapa? Dapat kemuliaan dan nggak hilang. Gus Dur tabungan kotak amalnya konon itu sampai berapa miliar itu sebulan Pak. Sebulan itu sampai berapa miliar aja itu kotak amalnya Pak. Masya Allah. Padahal orang sudah meninggal, tapi seperti masih hidup karena tadi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup bersama kita. Gus Dur, Sunan Ampel, masih banyak yang ziarah. Kenapa? Mereka menganggap masih hidup. Kemuliaannya karena apa? Karena diberi kemuliaan oleh Allah Al-Aziz yang maha hidup. Maka kalau kita terus mencari kemuliaan dari Allah, terus taat kepada Allah, jangan mencoba-coba untuk maksud kepada Allah. Walaupun kadang-kadang jebol juga kita banyak kurang syukur, tapi kembali lagi kita dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Anda akan menjadi orang yang meninggal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Saya kira begitu ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang sudah sempurna mengimani Al-Aziz, maka orang ini akan banyak dibutuhkan oleh orang lain. Karena apa?
orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, ya, dengan kemuliaan Allah ini pasti orang ini dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya itu tadi, tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah. Jadi orang ini akan dibutuhkan oleh orang lain, oleh makhluk lain. Banyak yang minta didoakan, banyak yang minta bantuan, ya, terutama masalah agama, masalah akhirat. Berarti orang ini pada awalnya rajin ngaji. Kalau kita yakin bahwa Allah Al-Aziz, maka bapak-bapak rajin ngaji. Karena Pak, kita rajin ngaji, taatnya semakin baik, ibadahnya semakin baik, akan semakin dekat kepada Allah, semakin dekat mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka orang itu akan disebut sebagai Al-Aziz atau Abdul Aziz. Kalau sudah khas, sudah menjadi wali Allah, namanya Abdul Aziz Al-Wali. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Masih jauh Pak, yang penting rajin ngaji dulu. Gitu ya. Ini kan untuk mancing biar kita, karena tiket menjadi kekasih Allah itu masih terbuka sampai kiamat Pak. Kalau menjadi nabi udah nggak bisa. Nah, caranya kita membaca. Nanti Bapak kan punya tasbih ya Pak ya? Punya tasbih kan? Yang 100. Jadi kita nanti kalau doa kapan-kapan begitu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, sampai terakhir apa? Ya Sabur. Di dalam kita berdoa, ya Allah, aku mohon ridhamu. Ya Rahman, aku mohon rahmatmu. Ya Rahim, aku mohon belas kasihmu. Ya Malik, wahai Raja, berilah aku kekuatan untuk lebih sempurna dalam beribadah. Nanti kan begitu doa kita. Itu baru jasa, nanti belum saatnya. Makanya harus tahu dulu isinya Asmaul. Jadi bukan untuk kecenderungan, ini bukan untuk nggak mempan senjata, bukan ya. Tapi agar kita dekat kepada